gimana? Mantap guys. Tangkapan hari ini BBGT. Lanjut lagi, sekarang kita ke proses pemindahan ikan tangkapan hasil Kapten Wahyu di pagi hari ini. Coba kalian lihat ini guys, jaring birunya full banget kan? Ini kita masih menunggu box dulu nih supaya boxnya datang semua. Setelah boxnya datang semua, ini kita lakukan proses pemindahan ikan dari dalam jaring penampungnya ke dalam box-box yang sudah disediakan guys. Coba kalian lihat para warga, ramai banget bukan? Di saat nanti kita mendapatkan musibah tak ada satupun yang menolong. Tapi di saat ada ikan seperti ini tanpa diminta mereka datang untuk membantu guys. Ceritanya saja sih mereka membantu. Tanpa diundang mereka datang menawarkan diri ingin menolong kita ceritanya guys. Dan asal kalian tahu juga guys, ini ABK-nya Kapten Wahyu sampai tidak kebagian kerja memindahkan ikannya sendiri. Para warga semuanya yang menolong tanpa dikomando guys. Nah ini nih coba kalian lihat. Banyak banget nih warga yang berdatangan. Coba guys, di saat kita mendapatkan musibah, bantulah seperti kalian ini di saat kita mendapatkan ikan tanpa diminta untuk menolong, kalian tolong nih memindahkan ikan. Tapi di saat Kapten Wahyu jungkir balik, jaringnya robek, tidak ada satupun. Mereka hanya menonton dari kejauhan seakan-akan mereka bersyukur kalau kita mendapatkan musibah. Dan para warga ini tidak cukup satu guys mengambil ikannya. Mereka mengambil ikan dibawa pulang, kembali lagi mengambil ikan dibawa pulang, kembali lagi. Mereka tidak puas hanya dengan mendapatkan satu ekor ikan digunakan untuk lauk. Tapi mereka kembali saat mereka tidak terima kalau mereka itu tidak sampai dapat menjual ikan-ikan ini guys. Wah, mereka itu bahkan ada yang tidak menolong, langsung mengambil begitu saja ikannya guys. Aku kadang-kadang sudah tidak habis pikir dengan mindset pemikiran orang-orang di sekitarku. Mereka tidak pernah tahu gimana susahnya merawat jaring, betapa mahalnya jaring di saat jaring kita rusak. Coba saja aku membahas ini di dalam video seperti ini. Nanti ada saja kasusnya guys. Mereka bahkan dulu pernah merusak jaringku secara terang-terangan. Ada saja di videoku yang sebelum-sebelumnya bisa kalian tonton. Di saat aku akan bekerja itu jaringku hancur. Sudah dirobek-robek, dihancurkan menggunakan pisau gitu guys. Saking mereka nggak tahu pola pikirnya bagaimana, aku juga tidak paham. Dan asal kalian tahu juga, aku menangkap ikan di desaku sendiri itu aku membayar pajak guys ke desa itu. Aku per tahunnya itu ada uang yang harus kusetor ke desa untuk memenuhi supaya aku bisa bekerja di tempatku sendiri guys. Aku sudah semuanya aku lakukan, apapun yang mereka minta semuanya aku turuti. Tapi tidak ada yang menjaga, merasa saling memiliki di saat kita susah ya ditolong gitu loh guys maksudku. Semua yang menolong ini adalah nelayan, tapi di saat mereka dapat ikan, aku dan para ABK-nya Kapten Wahyu tidak pernah meminta ikan dari mereka sepeser pun. Tapi di saat jaringnya Kapten Wahyu atau jaringku ini mendapat ikan, mereka semua ingin memiliki ikan hasil tangkapanku. Itulah kenapa aku bingung dengan mereka ini guys. Aku tidak bisa mendeskripsikan warga di sini pola pikirnya seperti apa. Dan ini semakin lama para warga semakin ramai berdatangan, entah pengen menonton, tapi ada juga yang pengen menjarah dan mengambil secara terang-terangan. Aku sebenarnya malas banget cerita seperti ini di video-videoku. Dari dulu aku terus sembunyikan saja bagaimana ini. Banyak banget yang bertanya di kolom komentar itu warga ngambil atau bagaimana. Seandainya kalian hadir di sini menyaksikan bagaimana kelakuan wargaku sendiri yang notabene memang semua saudara-saudaraku di desaku, satu desa dengan aku, mereka tidak pernah berpikir, tidak pernah aku ceritakan aibnya, semuanya aku sembunyikan dari kalian semua. Tapi ini aku sudah tidak kuat banget guys, makanya aku bercerita di sini. Aku sudah tidak tahan lagi, aku memendam dari dulu bagaimana kelakuan mereka terhadap aku. Aku di sini tidak menumpang, aku di sini adalah warga asli di sini, menangkap ikan di desaku sendiri. Tapi apapun kemauan mereka semuanya aku turuti. Tapi semakin lama mereka semakin ngelunjak guys, seakan-akan mereka itu ingin menjarah ikan-ikanku. Aku kalau cuma sekedar minta lauk aku kasih guys, tapi janganlah sampai menjual. Bahkan dari hasil mengambil ikanku, mereka itu lebih banyak mendapatkan uang daripada para ABK yang menangkap ikan guys. Itu yang terjadi di sini. Kalian tidak tahu, jangan cuma menyalahkan aku tidak pernah membagi masyarakat, aku pelit atau bagaimana. Seandainya para masyarakat juga
saling membantu, saling tolong menolong. Tanpa mereka hadir ke pantai pun aku akan bawakan ke rumahnya guys. Aku bakal kasih. Tapi di sini kebalikannya semua. Di saat susah, di saat aku kesusahan, di saat terbalik, terjungkir balik, jaring robek semuanya. Mereka hanya menonton. Mereka kelihatan seperti bersyukur karena jaringku ini rusak. Ingat ya, kalau aku nggak ikhlas, ikan-ikan yang kalian makan bersama seluruh keluarga kalian itu jatuhnya haram loh. Dan itu menjadi darah daging dalam diri kalian. Oke guys, keseruan proses memindahkan ikan tidak sampai di sini saja dan masih akan berlanjut di part selanjutnya karena aku ingin menceritakan benar-benar detail hal ini di episode ini guys. Itu pilihan guys. Ya. Tapi kalau kita tidak milih, rugi dong. Rugi dong. Wah. Yo. Mantap guys. Tangkapan hari ini Baby GT. Jarak 3 hari guys. Gak habis-habis uangnya ya. Ya, nggak bisa habis kalau gini. Mantap. Menyala dompetku. Nyala.